bantu saya. Saya tahu perempuan itu sudah ada di sini. Saya tidak bisa melawan dia tanpa senjata saya. Sepanjang hidup saya bertugas untuk memburu iblis yang ingin masuk ke alam ini. Kita semua akan mati kalau kamu tidak menyelamatkan gadis itu. Ya lagi gitu ya, atau itu ya, di sini yang kita mau sajikan sebenarnya adalah tentunya cerita ini berjalan dari karakternya si Ningrum, which is Satin, dan di sini tentunya kalau nanti kalian nonton filmnya pasti akan mikir Satin film apa lagi ya abis ini, karena segitu bagusnya gitu, dan pasti ya sebelumnya ada film Satin yang lain juga ya, tanggal 17 April ya kan, pengumuman di Bukit Duri. Saya bisa berkata gitu karena teman saya yang bikin dan saya bangga sekali dengan itu ya kan. Jadi dan Satin juga ada di situ, stealing the show kalau menurut saya keren. Tapi kalau dari sini nanti pasti teman-teman begitu habis nonton film ini pasti akan menunggu what next nih buat Satin, karena benar-benar dia all out abis, dan juga cast lain yang support dia benar-benar all out juga ya. Di sini semuanya kayaknya pemainnya aktor-aktor yang sangat handal. Sayang sekali Martino Leo nggak hadir ya, belum bisa tapi ya kita juga tahu kualitas dia seperti apa gitu ya, dan tentunya ada Niken dan lain-lain. Jadi I think Satin memang juga dapat support system yang sangat bagus dengan director kayak Tommy, Abimana, terus dengan konsultan seperti Abimana gitu ya. Konsultannya 24 jam per 7 ya, cuman, itu konsultannya ya. Pasti teman-teman akan lihat, wow ini Indonesia dapat lagi nih satu ya gitu. Jadi I think ini bulannya Satin nih, April ini. Amin. Gak hanya bulannya, tahunnya dan tahun-tahun mendatangnya terus ya. Terima kasih Mbak Wiki. Dan silakan buat teman-teman media, tadi udah ada. Keluar sana. Keluar. Berlindunglah dari setan-setan yang berasal dari golongan manusia. Menjawab pertanyaan itu, penjagaan iblis ini lahir dari tentunya idenya Tommy Dewo sebagai penulis dan juga di sini sutradara, yang dia pengen membuat sebuah film horor yang punya unsur yang seru means dalam arti bukan hanya unsur menakut-nakutkan, karena seringkali film horor itu punya struktur jump scare yang berkali-kali atau apa. Tentunya sebagai sebuah fondasi film horor, tentunya semua unsur yang scary itu ada ya, itu diutamakan. Tapi yang karena Tommy ini his works yang terkenal seperti Serigala Terakhir, Ratu Adil, selalu ada unsur actionnya. Dia pengen protagonis wanitanya tuh bisa tebas-tebas iblis, dan nggak cuman seorang karakter yang ditakut-takutin. Biasanya kan film horor tuh karakter utamanya ditakut-takutin, nantinya baru bisa ngalahin iblis. Kok ini dari mungkin kita lihat trailernya sendiri, di awal trailer terlihat ada seorang wanita yang tebas-tebasin beberapa orang gitu yang ya. Jadi keseruan itu datang dari unsur sinematografi yang memang menurut kami dibikin sangat ciamik oleh Tommy dan DOP-nya gitu ya. Dan unsur bahwa ini fun, entertaining dalam konteks gila, karena yang dihadapin itu adalah iblis gitu, itu yang sebenarnya yang dicari. Jadi sebuah film yang punya energi sangat kuat untuk penonton ya ikutin aja roller coaster ride yang nah dari perspektifnya memang yang mau dibikin sesuatu yang sedikit berbeda, di mana unsur ada unsur slashingnya, ada unsur rumah sakit jiwa yang nanti digambarin di film gitu. Itu ada hal-hal yang mungkin sedikit beda dari layaknya film horor. Ya, seperti kalau bisa dibilang Pak ke penonton Indonesia melalui teman-teman media, horor seperti apa sih Pak berarti Penjaga Iblis Dosa Turunan ini Pak? Silakan. Ya sesuatu yang tentunya roller coaster yang seru, yang akan membuat penonton terhibur, entertaining dengan sajian, cara yang disaji. Mungkin kata berbeda itu
udah sering banget dipakai ya, karena semua produser kalau ini filmnya akan berbeda gitu, itu sesuatu yang kata yang overused. Tapi di sini memang berbedanya dari perspektif konsep udah sesuatu yang agak beda, karena memang di sini protagonis utamanya dari depan udah terlihat badass dan memang badass gitu loh. Jadi nggak yang nanti dia ditakut-takutin dulu baru pelan-pelan berubah. Jadi emang beda dari biasanya film-film horor. Yes, dan dari tadi kita tahu Pak Wiki mention Mas Tommy sebagai penulis dan juga sutradara. Kita pengen tahu bagaimana Pak Wiki berproses bersama dengan Mas Tommy, di pendekatannya seperti apa yang Pak Wiki lakukan untuk menjaga atau membangun atmosfer dan juga storytelling yang kuat di film ini dengan Mas Tommy. Pak Wiki silakan. Kalau dari perspektif kerjasamanya tentu kita punya full trust sama Tommy, karena ini bukan proyek pertama sama Tommy. Perjalanan dengan Tommy Dewo ini udah panjang, ada beberapa film action yang Tommy pernah terlibat, terus Tommy juga bikin beberapa series di screenplay, dan Tommy juga tahun lalu baru rilis film pertamanya dia. Jadi maksudnya banyak hal yang dari perspektif kerjasama kita udah sering kerjasama, dan kita punya trust level yang sangat tinggi dengan Tommy. Bapak Wiki. Ya bang? Daru, kau besok ke rumah sakit jiwa, kau wawancara Ningrum. Dia tersangka kasus pembunuhan satu keluarga. Kenapa Ningrum ditahan di sini dong? Aku mungkin setelah dapat skripnya, aku benar-benar telusuri bahwa Ningrum dan tentunya karakter Kaneken, Pak Gonjara juga memiliki misi masing-masing. Kayak kalau cara pendalamannya lebih kayak ke I believe in the character believe. Pak Gonjara pun juga begitu. Jadi kita bertolak belakang, kita punya misi masing-masing. Jadi tinggal dari situ aja sih. Sama paling yang buat aku agak challenging adalah aku di sini kan orang aslinya mimim gitu ya. Jadi di sini disuruh serius mulu, terus Pak Tommy secara nggak langsung bilang nggak suka suara asli saya nih. Dia nyuruh saya untuk kayak gitu. Jadi harus berubah tone suara juga ya? Iya. Jadi di situ mungkin challenge-nya ya, pendalamannya lebih kayak ke gimana caranya jadi orang lebih serius. Dan setelah berproses berhasil ya, luar biasanya ya. Siap, terima kasih. Kalau Nika Lanjani silakan. Kalau aku sama seperti Mbak Ningrum, seperti Satin, emang kita harus percaya dengan karakternya supaya kita bisa masuk ke karakternya kan. Tapi yang pasti di luar itu secara teknis memang aku bersyukur banget punya lawan main seperti Satin. Enak banget diajak diskusi, diajak kerjasama, apalagi waktu scene-scene ada berantem-berantemnya itu kita lebih kayak nari ya daripada pokoknya intinya semuanya dilakukan dengan aman dan nyaman, dan kita semua juga happy ya waktu itu ya. Dan juga ada Mas Tommy juga yang bisa diajak berdiskusi, jadi anytime aku bingung ini mau dibawa kemana karakternya, itu beliau standby 24 jam. Yes. Pengadilan masih mau lihat perkembangannya. Mereka belum yakin kalau Ningrum mengidap gangguan jiwa. Dia mengaku bertugas membunuh setan berwujud manusia. Apa pembunuhan satu keluarga yang dilakukan Ningrum? Terima kasih sudah datang dan menyempatkan waktunya. Jadi waktu awalnya gimana? Sebenarnya agak bingung karena pas pertama kali dapat sinopsisnya adalah ini ada actionnya yang dimana belum pernah melakukan koreo yang benar-benar segitu kompleksnya untuk sebuah film. Terus pas baca juga horor, terus kayak aku bisa kah gitu. Cuman benar-benar tertarik karena this is something new for me. Jadi aku kayak let's just do it, hope for the best gitu sih. Dan dapat apresiasi yang luar biasa tadi dari sutradara, berarti puas ya kamu dalam prosesnya ya. Alhamdulillah puas, semoga penontonnya juga puas dan suka. Yes, dan kita kulik karakter Ningrum berarti di sini. Karakternya seperti apa dan apa yang membuat karakter ini spesial menurut Satin? Silakan. Sebenarnya gambaran seorang wanita bisa menyelamatkan let's say banyak orang dari suatu kegelapan tuh menurut aku a whole new thing for me. Karena benar kata Pak Wiki, biasanya kalau film horor tuh ditakut-takutin kayak gitu. Di sini saya sebagai Ningrum mungkin sebagai gambaran orang terpilih yang bisa melindungi banyak orang dari keseraman atau iblis-iblis ini. Bukan pressure ya, more like challenge for me, gimana caranya, karena aku benar-benar from zero belajar semua koreonya, dan juga gimana biar terlihat
tegar dan badass seperti Pak Tommy mau visinya. Jadi kompleks sih karena layernya banyak gitu loh. Jadi ya itu sih menarik. I can't say much karena menurut aku this is very new for me. Yes, tapi menariknya kita pengen tahu juga support system yang kamu terima selama berproses mendalami karakter ini, terutama bagian koreo ini ada support dari bokap kah? Boleh ceritakan? Tentunya. Katanya ada intens latihan 3 bulan. Betul, 3 bulan itu isinya 3 hari aku nge-gym, 2 hari latihan koreo, seminggu for 3 months. It was a bit much at that point karena kayak untuk anak sekecil ini berkelahi dengan jadwal yang begitu luar biasa. Aku konsul sih sama ya karena dia bagaimanapun dia sudah duluan di dunia action ini dan dia bisa dibilang Bang Big Book adalah nama tengahnya ya kayaknya. Bagaimana Bang Big Book Arya Satya. Tapi dia juga lumayan kritis kalau urusan action karena dia merasa action itu bukan sekedar keren-kerenan atau kayak koreonya bagus tapi safety for everyone. Yes. That's very important. Jadi Mas Abimana support luar biasa terhadap luar biasa di sini ya. Dan satu terakhir, chemistry kita pengen tahu karena dalam tadi adegannya chemistry nggak cuma dialog ya, tapi juga dengan pengadeganan harus berjalan seirama nih. Gimana nge-build chemistry dengan karakter-karakter yang ada di sini, Satin? Jadi kita latihan action juga sering banget karena itu sebaik lagi safety itu penting banget, timingnya gimana biar kayak this is kelihatan real tapi kita menjalani itu tidak pressured atau enggak kayak mencelakai orang lain. Terus aku juga alhamdulillahnya Kaniken, Kanomi, Mas Kiki semuanya ada di sini. Aku emang nggak ketemu sama semua, kayak sekarang kita syutingnya ada yang beda-beda. Cuman very supportive cause I'm still new. Dan again, anak sekecil ini harus belajar banyak hal. Aku merasa di lingkungan yang sangat amat tepat karena very supportive. Satin Zariana, terima kasih. Ada hubungannya dengan kasus kematian para pemuka agama. Kamu tahu apa soal pembunuhan ini? Perempuan itu bermaksud untuk menghidupkan lagi gurunya dengan mengambil kekuatan dari jantung para pemuka agama. Semuanya udah hadir di sini, mudah-mudahan puasanya lancar. Amin. Dan mudah-mudahan filmnya juga lancar ya. Amin. Kalau untuk ngambil peran sebetulnya agak seneng, bukan agak seneng, malah excited karena di film Si Jin itu aku jadi korban, tersiksa. Di film ini aku gantian, aku menyiksa orang-orang, aku jadi the ultimate villain dan itu malah tantangan buat aku. Dan aku suka sekali dengan karakter Pak Kunjara karena dia sebagai seorang penjahat, dia punya reason di balik itu, tapi nggak bisa aku spill di sini ya, mohon maaf. Iya, nanti saat tonton ya. Cuman dia nggak sekedar jahat, nggak sekedar jadi penyihir misalkan, tapi emang dia punya alasan khusus kenapa dia berniat untuk membangkitkan Eyang Guru dengan cara mengambil-ngambil jantung dari para manusia-manusia itu, dan tentunya akan menjadi ancaman bagi Ningrum dan juga manusia-manusia lainnya. Berarti berapa lama riset untuk karakter ini? Niken Anjani, silakan. Wow, sebenarnya risetnya agak lama dan cukup kompleks juga karena untuk jadi Pak Kunjara tuh aku harus belajar bahasa Jawa kuno. Terima kasih untuk Mas Tommy Dewo atas semua masukan-masukannya. Jadi ya mudah-mudahan bahasa Jawa kunonya bisa terselesaikan dengan baik karena aku cukup panik, tapi ya senang banget karena di film ini aku belajar banyak hal kayak tadi contohnya bahasa Jawa kuno, ada adegan action juga, ada special effect, pokoknya seru banget deh. Kan tadi kita lihat di trailer juga mantra juga ada dikasih tahu di situ karena itu juga berprosesnya gimana untuk melafalkan atau menghafalkan. Nah, karena itu mantranya mantra beneran ya, emang mantra Jawa kuno benar, jadi aku berusaha untuk tahu artinya kata per kata, baru abis itu aku lafalin dengan bahasa Jawa kuno. Jadi aku harus tahu artinya dulu, kata per kata, bukan kalimat. Niken Anjani, terima kasih. Ini adalah dendam iblis pada manusia yang tidak ada ujungnya. Kang Lorok gempur menyang alam kasidan jati, bisa lumantar rogo iki. Iya sih sebenarnya udah lama ya, karena sebenarnya kalau dari idenya sih sebenarnya udah lama ya, berawal dari kegelisahan pasti kan, melihatnya banyak sih kondisi sosial dan lain-lain ya, cuman kan sebagai seorang filmmaker kita harus merangkum atau mengemasnya bagaimana kita bisa menyampaikan pesan itu dengan cara yang populer
gitu. Nah makanya kenapa akhirnya terjadilah nih Penjagal Iblis Dosa Turunan ini gitu. Gitu sih. Kalau judulnya boleh di-spill ke teman-teman media, kenapa judulnya Penjagal Iblis Dosa Turunan? Apa yang ingin disampaikan sebenarnya dari Mas Tommy ke penonton? Penjagal iblis sebenarnya kan iblis kan satu entity ya yang sebenarnya dia selalu mengancam secara diam-diam gitu kehidupan manusia gitu ya. Beda sama setan. Setan kan kayak ada wujudnya, ada apanya. Iblis ini kan lebih kayak force of nature yang memang mau merusak gitu. Nah, kenapa akhirnya judulnya jadi Penjagal Iblis gitu. Nah, setan-setan inilah yang sebenarnya memanipulasi nih. Mereka berskim apa supaya si iblis ini bisa bangkit lagi di kehidupan manusia gitu. Sebenarnya mau ngomongin itu gitu. Sebenarnya sih ya balik lagi sama seperti apa yang sedang kita alami sebenarnya, kayak gimana ya, kayak ada satu kekuatan yang mereka punya kepentingan tertentu tapi mereka berkomplot nih untuk membangkitkan itu gitu. Nah kebetulan si karakternya ini adalah seorang yang akan menggagalkan itu tuh, berusaha menggagalkan itu. Apakah berhasil atau enggak? Nah, berarti kita pengen tahu juga Mas Tommy, bagaimana riset yang dilakukan Mas untuk Penjagal Iblis Dosa Turunan ini, Mas Tommy? Risetnya sih sebenarnya karena kita harus merangkum ini dalam apa ya, dalam satu kemasan gitu ya. Jadi kita pakai unsur-unsur yang sebenarnya ada di masyarakat Indonesia sekarang sih. Maksudnya kayak ada folklornya juga, ada kita ngambil beberapa unsur-unsur klinik ya yang biasa kita lihat gitu di Indonesia supaya bisa diramu untuk jadi cerita ini. Ya, sebelum ke jajaran cast terakhir mungkin ke Mas Tommy sebagai sutradara, kita lihat ensemble cast luar biasa di sini Mas, kanan kiri. Nah ini boleh diceritakan bagaimana proses terbentuk ini ensemble cast yang luar biasa ini Mas? Sebenarnya ensemble cast ini tuh luar biasa banget ya, mereka dedikasinya sama filmnya oke banget, apalagi Satin. Ini film horor pertama. Tepuk tangan dong. Wow. Maksudnya secara level of emotionnya dia bisa ngasih banyak di film ini, dan yang surprisingly sih kita semua kagum sama dedikasinya dia untuk bisa jadi seorang yang badass kelihatannya di layar tuh. Kalau lihat aslinya kan kayak ini totalitas yang diberikannya sangat luar biasa. Begitupun ini adalah dendam iblis pada manusia yang tidak ada ujungnya. Kang Luruk gempur menyang alam kasih dan jati, bisa lumantar rogo iki. Kompleks atau enggak sih, enggak terlalu kompleks sih sebenarnya, kan tetap aja kita ngomongin sesuatu yang sederhana, which is good against evil gitu. Itu aja, kita tapi mengikutinya karakternya Ningrum dan si Daru ini. Daru sebagai perwakilan dari penonton yang sama-sama nggak tahu nih dunia apa yang dia masukin, sedangkan Ningrum adalah tokoh misterius yang siapa nanti dia di reveal sama si Daru ini gitu. Sebenarnya sih itu, tapi balik lagi ini sebenarnya kisah klasik masalah baik dan jahat gitu sih sebenarnya. Yes. Kalau dari proses apanya tadi, penulisannya, ya. Proses penulisannya ini bikin sakit pinggang karena lumayan ada dua. Tapi menarik karena saya diberi kebebasan luar biasa sama screenplay ya untuk menyampaikan apa yang saya bayangkan gitu. Jadi di penulisan skenario ini juga kesannya complicated gitu, tapi kita bisa bermain banyak unsur di sini gitu, karena mereka juga mempertimbangkan background saya yang sering membuat series crime drama atau crime action gitu. Jadi saya bisa leluasa untuk memasukkan unsur-unsur itu ke film yang ini. Itu sih. Siap. Bantu saya. Saya tahu perempuan itu sudah ada di sini. Saya tidak bisa melawan dia tanpa senjata saya. Sepanjang hidup saya bertugas untuk memburu iblis yang ingin masuk ke alam ini. Minggu 30 April nanti, karena tiap minggu. Iya, di sini pertama kali ketemu sama Tommy, terus kita bahas, kita mau bikin apa nih Tom? Mau bikin horor nih. Waduh, horor macam apa dulu nih?
horor macam apa yang akan kita bikin. Kita akan bikin horror action. Terus aku baca skripnya, ternyata memang ada actionnya, ada seremnya, tapi ada dramanya, kemudian ada penyelidikan sesuatunya. Nah, yang membuat misteri-misteri itu tuh jadi dikit di awal, kemudian terungkap di belakangnya. Saya tuh di sini perannya sebagai Pak Ginting, Abang Ginting. Ceritanya saya pemimpin redaksi. Sebenarnya saya cuma ngasih tugas kepada Daru itu yang diperankan oleh Martino Leo. Saya mendelegasikan orang untuk menyelidiki satu kasus, satu berita yang tampaknya menurut Ginting ini lu selidikin deh, ini akan jadi berita yang oke. Tapi ternyata di balik itu Ginting tidak sadar bahwa ada misteri yang lebih besar sehingga membuat Daru, orang yang disuruh untuk menyelidiki kasus itu, menjadi terlibat semakin dalam. Ih, ngeri banget Mas Kiki Narendra. Terus gimana berproses bersama Mas Tommy Dewo, Mas Kiki? Boleh ceritakan dong? Iya, seru. Tapi itu dialog, diskusinya tuh pas persiapan kita nggak banyak ya. Kita banyak ngobrol itu justru malah di set gitu. Terus juga ngobrol sama teman-teman yang lain. Berkesempatan ngobrol sama Satin, meskipun kita nggak satu scene ya, nggak satu scene. Ya di sini scene saya kan 237 scene. Luar biasa. Itu dari 122 scene, udah jadi saya 2 kali lipatnya gitu. Jadi memang tidak banyak, tapi setelah melihat hasilnya tadi gitu, bagaimana prosesnya, kemudian teknis-teknis yang dikerjakan antara sutradara maupun DOP-nya, Mas Bagus Tresnadi, terlihat sekali gitu kalau di set tuh, wah ini teknisnya harus jadi, ini harus oke nih. Dan mungkin teman-teman sendiri bisa menilai tadi trailernya seperti apa, pasti keren banget ya. Keren kan? Mbaknya nanti buka puasa sama saya. Khusus peran Abang Ginting tadi keren banget mbaknya, luar biasa. Terima kasih tepuk tangan buat Mas Kiki Narendra dan juga jajaran cast lainnya dan jajaran filmmaker. Kita semua akan mati kalau kamu tidak menyelamatkan gadis itu. Sekarang waktunya untuk mengakhiri semua ini. Wadak rogo sektimu. Mempunyai latar belakang yang sangat menarik ya, karena memang mempunyai lapisan-lapisan di dalam kehidupannya, karena memang bagaimana dia bisa meruqyah orang sedangkan dia belum lama jadi ustadz dan kunci percobaan. Jadi memang mempunyai muatan dan lapisan yang berlapis, dan di sini juga bisa menjadi twist di dalam cerita gitu. Gimana berproses bersama dengan teman-teman yang ada di sini? Wah, menarik sekali, apalagi nggak sembarangan untuk menjadi ustadz dan bercandaan teman-teman kayak Mas Kiki gitu, kayak ini ustadz benar-benar paham agama atau jangan-jangan. Jadi memang ya belajar agama ke teman yang paham gitu. Jadi memang sangat menarik sekali gitu untuk berproses sama teman-teman, apalagi Mas Tommy Dewo juga memberikan input tentang karakter Ustadz ini seperti apa gitu. Jadi sangat senang sekali bisa berproses sama teman-teman di sini. Ya, terima kasih Mas Edward Banalu. Kanggo groduk krodomo penurut nafsu, sapa dene perintah. Sebagai jurnalis nih ya. Iya, saya jadi pemretnya jurnalis yang sebenarnya mendelegasikan anak buah saya untuk meneliti sebuah kasus. Tapi ternyata kasusnya lebih dalam dan lebih rumit dari yang saya pikirkan, sehingga saya harus turun tangan. Itu aja sih yang gue bisa kasih tahu. Sempat research nggak untuk sosok jurnalis? Pasti sih research sih, tapi ya riset jurnalis lihat dari saudara-saudara, dan itu kan jurnalis tahun cukup lama ya, bukan di era sekarang. Ya ngeliat wartawan-wartawan zaman dulu bagaimana menentukan berita.
Menariknya kalau kita lihat skenario nih Mas untuk menjagal iblis, silakan Mas. Kita lanjut. Krodomo penurut nafsu, soko dulu perintah.